Begini. Oke. Ya. Jadi bahasnya tentang Al-Quran. Rizka handphonenya dilepas. Ya. Tadi kan disuruh baca, pegang handphone, ada alasan. Sekarang handphonenya dilepas. Sekarang giliran dosen yang menjelaskan. Nggak dengar juga nggak apa-apa. Pura-pura dengar, nanti ditanya hal yang sama. Oke, next. Ya, jadi konsep berpikir, konsep menganalisa, konsep apa lagi? Kegiatan mahasiswa itu, terutama ini jurusan manajemen, ya kan? Pertama, kedua, ketiga, empat, kelima, sehingga menciptakan action plan. Ya, action plan itu apa? Rencana tindakan. Kalau membahas Al-Quran dengan metode berpikir atau bertindak mahasiswa, itu pertama konsep teoritisnya dulu, ya, rumusnya dulu yang dipikirkan itu apa, ya. Kemudian ada deskriptifnya, menggambarkan atau apa yang kita lihat nih, secara fisik atau secara tidak fisik. Pokoknya sesuatu yang tidak berubah. Kemudian ada prosedur dan teknis. Kemudian ada case study, ada pernah cerita yang terkait sama objek yang dibahas. Dan terakhir mau diapain, ya? Terus apa gitu loh. Tadi kan udah minta baca, udah dibaca semuanya, udah. Terus apa? Ya, dosen menguji dengan apakah kamu baca, rasanya masih baca? Kan udah selesai tadi tugas bacanya, ya. Handphonenya tinggalin dulu deh. Kamu di sini di rumah disuruh belajar apa disuruh ngapain? Ya, jadi dosen membantu tugas kamu belajar, ya. Datang ke sini bukan buat dapat duit jajan doang, ya. Jadi untuk belajar. Tadi kan udah baca doa, kamu yang paling kenceng doanya lagi. Apa tadi doanya? Doa sebelum belajar? Itu buat dosen. Oke, berikutnya. Ini kalau mahasiswa tindakannya yang mahasiswa, ya. Mesti dilihatin aja handphonenya. Oke, ya. Berikutnya, ya. Apa yang ditanya tentang Al-Quran, kalau kalian yang terlahir dari keluarga Muslim, dan bahkan waktu di pertemuan pertama masing-masing disuruh baca Al-Quran, itu udah kenal semua, ya. Semua udah bisa baca. Artinya apa? Artinya nggak usah dijelaskan lagi apa itu Al-Quran. Kalau yang dijelaskan di buku, itu adalah ketentuan dalam menulis tulisan akademis. Jadi buku itu tidak boleh menulis menurut saya, ya. Tetapi mesti menurut pendapat yang bisa dikutip, ya. Jadi kan dijelaskan Al-Quran artinya ini. Bagaimana mengenalkan Al-Quran kepada non-Muslim, itu tugas kita, tugas Anda, ya. Apa itu Al-Quran? Deskriptifnya, ya, itu adalah pertama Pak dosen tulis, ya, sebuah buku, ya, memang benda mati, kitab, ya. Di Al-Quran sendiri di surat kedua, surat Al-Baqarah, itu apa tulisannya? Yang tertulis, dalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Artinya adalah kitab ini, ya. Ada yang megang kitab di sini? Ada yang megang buku? Nggak ada. Pegang e-book? Ya, kalau kalian bukanya pakai e-book. Oke, pertanyaannya, apakah di antara kalian ada yang punya aplikasi Al-Quran di HP-nya? Hah? Kalau bukan kalian, siapa lagi? Ya, paling nggak mumpung lagi kuliah agama Islam, adalah aplikasi Al-Quran. Ya, aplikasi Al-Quran itu bukan aplikasi yang berbayar, ya, gratis tinggal download atau hanya PDF-nya saja, ya. Jadi kalau kalian tadi ditanya apa itu Al-Quran, sebagai petunjuk, sebagai pedoman dan seterusnya, kapan bacanya, ya. Kemudian
Kalau bukan buku, bukan e-book, itu namanya apa? Multimedia. Ya, jadi Al-Quran itu pertama bagi kebanyakan di antara kalian itu baca dulu apa dengar dulu? Dengar dulu, ya. Waktu masih di dalam perut, kemungkinan besar kalau masyarakat Islam di sekitar sini, ya di sekitar sini maksudnya Jakarta dan sekitarnya, itu 40 hari dibacain doa. Pada saat, bukan 40 hari, 4 bulan. 4 bulan di perut dibacain doa. Terus kemudian nanti udah lahir dibacain doa. Paling enggak dibacain Yasin, ya. Terus kemudian ntar pengen mati, jangan pas pengen mati dibacain Quran. Jadi sekarang kalian baca Al-Quran. Itu pertama definisi kepada non-muslim. Habis itu, ya, kalau dia nggak mau, dia susah mendapatkan bukunya, mendapatkan kitabnya, ya paling nggak dia dengar, ya dengar. Sekarang kan tiba-tiba muncul di TV azan, itu kan bagian dari Al-Quran, walaupun nggak secara langsung, ya. Terus kemudian ada suara yang bisa dibaca, isinya tuntunan dan tuntutan, ya. Kemudian kalau begini, kenapa mereka takut sama Al-Quran itu? Sampai ada cerita Al-Quran dibakar. Apa yang kalian dengar kalau Al-Quran itu dibakar? Apa yang kalian, gimana bahasa umum itu, gimana kalian menyikapi kalau dengar Al-Quran dibakar? Sakit hati doang, dibaca enggak? Nah, itu dia. Kalau dibaca, kenapa mesti dibakar kita sakit hati? Pertanyaan dosen secara umum. Kenapa dibaca apa enggak? Dibaca juga enggak. Padahal kalau yang dibakar kan cuma satu. Sementara udah banyak PDF-nya, udah banyak aplikasinya, udah banyak yang hafal. Itu dibakar terus secara simbolis. Karena menurut sejarahnya atau kisahnya, itu dulu zaman tahun 2000, bukan tahun 2000 tahun yang lalu, itu segala macam ilmu ada di buku, nggak ada di handphone, ya, dan nggak ada di hafalan. Ya, jadi itu kalau kalian mau secara serius baca tentang ini, diklik aja ini nggak usah diklik sekarang, ini linknya. Itu kisah tentang pembakaran perpustakaan di negeri Baghdad zaman itu yang sekarang Iran, dan di negeri Mesir zaman itu. Jadi memang ilmu semuanya tertulis di buku, ilmunya dibakar dan ilmunya hilang. Kalau sekarang dengan apa yang paling nggak yang dosen tahu, nggak mungkin handphone dibakar. Handphone itu kan sesuatu yang aman. Ya kalau misalkan tertakdir hilang, ulamanya hilang, ustadznya hilang, Qurannya dibakar-bakarin nggak ada yang peduli, bisa hilang. Cuma itu udah arah ke akhir zaman atau ke kiamat, dunia sudah akan berakhir. Kemudian ya, nah ini masih deskriptif. Tadi dosen sudah bilang ini benda mati. Terus kemudian di rumah ada Quran berapa biji? Ada jawaban nih. Ada lebih dari satu? Lebih dari dua? Bahkan satu orang punya 2-3 Al-Quran. Buat apaan? Buat pajangan, ya. Bahkan di masjid musola juga itu banyak sekali Al-Quran tersedia. Ada yang baca apa enggak? Ada. Tapi kalau kita baca itu suka dilihatin sama marbotnya, ya. Ada tulisan juga Quran jangan dibawa pulang. Padahal itu juga bukan punya siapa-siapa, tetapi wakaf orang, wakaf jamaah. Ya, dibawa pulang apapun tujuannya tetap nggak boleh. Ya, jadi sebagai pajangan di rumah atau pajangan di masjid. Ya. Terus kemudian simbol. Jadi pejabat negara kalau bersumpah itu pakai peci dan belakangnya ada Al-Quran. Ya, itu cuma simbol doang. Baca kagak, kemudian buka juga belum tentu, kagak dan belum tentu itu buat beberapa orang, ya. Insya Allah, mudah-mudahan kita doakan saja mereka membacanya. Terus kemudian hadiah, ya, pajangan hadiah kalau nikah atau souvenir biasanya ngasih Quran, ya, atau kenang-kenangan hampers ngasih Quran. Terus kemudian
Ada banyak yang jadi bacaan ya. Waktu banyak juga kalau mau pengajian itu lomba hataman ya, hataman. Terus kemudian kematian juga dibacain Quran ya. Tujuannya yang buat yang baca apaan tuh? Kalau pas ada yang kematian, buat orang mati ya, tujuan utamanya itu. Tapi sesudah dibaca nanti dapat berkat ya. Baca Yasin kan artinya baca Quran ya. Terus kemudian ini bukan suudzon ya, ini banyak yang bilang begitu. Ini ghibah apa hoax? Tapi iya. Kemudian ya, untuk lomba ya. Jadi kemudian untuk hafalan ya. Untuk lomba, untuk hafalan supaya dapat di belakang namanya itu Al-Hafiz ya. Kalau Tengku hafal, Tengku Al-Hafiz ya. Coba kita cek ya. Selain Al-Quran, apalagi yang menjadi lomba hafalan? Hah? Azan ya. Ada nggak lomba yang menghafal atau orang dengan tujuan apapun menghafal sampai satu isi Al-Quran? Satu isi yang setebal Al-Quran. Berapa halaman Al-Quran? Atau lomba hafalan Yasin. Yasin berapa menit? Satu Yasin itu 40 menit. Ya, itu jarang sekali urusan lain yang sampai hafal. Bahkan kalau kalian manajemen, ada yang hafal rumus-rumus ini apa yang kalian pelajari sekarang? Manajemen keuangan udah apa? Manajemen pemasaran? Semester 2 udah belajar manajemen apa? Dasar manajemen udah? Dasar manajemen hafal bukunya? Enggak ya? Tengku hafal? Tapi kalau diberikan dari awal ya, kayak anak TK ya. Anak TK kalau didengarkan, kan anak TK kan aturannya belum boleh baca. Itu sampai sekarang terhafal tuh. Surat apa aja yang hafal? Al-Fatihah dari TK udah hafal. Kemudian Wal Asri ya. Wal Asri kalau nggak hafal nggak boleh pulang tuh. Bener nggak? Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbin nas, sama qul a'udzu birabbil falaq. Cuma 5 itu doang. Tapi kalau lagu lebih banyak tuh lagu ya. Coba misalkan dosen tebak aja, lagu judulnya Aku. Pasti ingat. Coba nyanyi lagu Aku. Tengku. Kamu TK-nya di Indonesia kan? TK-nya di Indonesia, di Jakarta. Alas ya, lagu Aku hafal? Lagu Aku? Nggak mungkin nggak hafal. Hah? Enggak, kamu TK-nya di mana sih? Lagunya kayak gini nih. Aku seorang kapten. Ya, lucu nggak? Pasti hafal. Atau lagu yang judulnya Halo. Pasti hafal. Halo Halo Bandung. Ya. Jadi kalau udah hafal mati, satu kata aja langsung nyambung tuh. Lagu apa lagi? Pelangi apa? Ya, judulnya apa? Tuhan ya. Pelangi ciptaan Tuhan. Judulnya Tuhan. Ya. Ya kalau udah hafal sesuatu yang salah dari Jawa aja udah dosennya ngaco nih. Pasti dosen punya maksud lain. Jadi metode yang lebih efektif daripada menghafal itu lebih banyak mendengar, ya. Kalau lagu yang baru pasti banyak yang ngedengar, ya. Coba misalkan lagunya 420, yang mana? Hah? Atau lagunya Tulus, Monokrom. Terus apa lagi? Lagunya, Dewa sih lagu orang tua. Yang orang muda dong. Lagunya apa lagi? Ya, kalau lagu banyak yang nggak hafal, itu terserah masing-masing aja. Lagunya Indonesia semua, nggak ada yang lagu Blackpink. Oke, berikutnya. Nah, itu semua ini deskriptif, ya. Deskriptif. Itu ada 6.600 ayat, ada apa lagi? 114 surat, ada 10 juz, 1 juz itu 8 sampai 10 lembar. Kemudian diawali dengan tadi di surat apa? Ini lain kali ke kamar mandi 15 menit kemudian, ya. Kemudian, ya,
Tadi di buku kan diawali dengan apa? Sudah disebut ya. Al-Fatihah diakhiri dengan Anas. Artinya apaan? Maksudnya apaan? Ya, diawali dengan ayat apa Al-Quran awalnya, Tengku? Al-Quran awalnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, akhirnya apa? Hah? Akhir Al-Quran itu apaan? Dosen nulis di sini. Minal jinati wan nas, artinya apaan? Minal jinati wan nas artinya apa? Minal apa minal? Minal aidin wal faidin, itu paling gampang. Minal jinnati wan nas, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, artinya dengan nama Allah. Minal jinnati wan nas, kalau cuma sepenggal 1,5 ayat itu aja artinya nggak jelas. Minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Surat An-Nas itu artinya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbin nas, artinya katakanlah dengan nama Tuhannya manusia. Qul a'udzu birabbin nas, Robi tadi kan udah dibacain. Robi srohli, Robi zidni, Robbin nas, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu doanya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, artinya apa? Jadi apa yang kalian baca itu sama aja sama lagu di medsos yang ada artinya? Nggak ada. Tapi tahu syairnya? Tahu. Itu kira-kira ya. Kemudian belum. Ya. Nah, yang kalian mungkin tahu itu adalah ayat turun pertama menurut yang kita pelajari adalah Iqra. Iqra artinya apa? Bacalah. Nah, kalian kalau udah baca Quran mesti diawali dengan bacalah. Betul nggak, Tengku? Jangan pegang handphone dulu. Tadi yang lain udah disuruh pegang handphone, wajib. Oke? Nah, terus kemudian ini bacanya apa, Tengku? Apa bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Satu kata pertama. Nggak ada yang merasa saya bacanya bagus, Pak, saya yang baca. Apa? Bismillahirrahmanirrahim ini baru bacaannya, belum suratnya. Setiap membaca 5 ayat, ini mendapat 5 poin. 5 poin bahasa anak ekonomi. 5 kebaikan. 5 kebaikan bahasa santri. 5, apalagi ini hadisnya adalah setiap membaca Alif Lam Mim mendapat nilai 3. Ini kalau beli belanja online dapat apa, kalau pas belanjanya banyak dapat apa? Gratis ongkir, gratis packing, gratis asuransi, ya. Jadi itu namanya poin. Poin itu yang dikejar, bukan poin Al-Quran. Dibacanya apa? Untuk membaca ini ada pembelajaran. Ini yang dimaksud tadi dengan prosedur, dengan teknis. Jadi tidak bisa hanya membacanya saja. Berikutnya. Ya. Siapa itu? Semuanya? Oke, tak lagi ya. Jam berapa? Jam 9. Jam 9 dimulainya gini hari baru di sini. Mana keburu? Hah? Bukan ada gilirannya. Sampai mulai jam berapa? Mulainya. Terus kalian dapat jadwalnya jam berapa? Jam 9 langsung mulai. Oke, selesaikan dulu. 5 menit lagi ya. Oke, kemudian, nah ini yang di e-book. Ya. Lanjut. Ya, ini e-book. Jadi artinya segini banyak, nggak ada artinya buat kalau nggak memahami konsep teoritis. Berikutnya. Berikutnya, ya, ada metode. Ya.
Metode ini adalah di sini ada instruksi membaca dengan tartil. Ya, artinya baik dan benar. Pertama, memahami tajwid. Ya, kalau untuk orang yang udah tua, dia nggak hafal lagi. Tajwid itu ada ikhfa, ada idhar, ada idgham, ada iklab. Ya, ada lagi makhraj. Makhraj apa? Cara keluarnya huruf. Jadi kalau a'udhu tulisannya a sama ain, bacanya a'udhu. Kalau azan, hayya ala sholah, hayya ala falah. Beda di ha sama di ha. Kalau qalqalah beda lagi, ya. Qul a'udzu birabbil falaq. Koknya tuh mutlak, ya. Kalau gunah, qul a'udzu birabbin, nya panjang. Qul a'udzu birabbin nas. Nya itu namanya gunah. Yang ini lebih jauh lagi. Berikutnya. Ya. Nah, metode baca kalau salah itu salah, nggak sah bacanya. Seperti Maliki ini di surat apa nih? Ini surat apa? Al-Fatihah. Ini surat ini yang kalian sudah hafal nih, dua-duanya. Bedanya di mana? Belakang apa di depan? Di belakang pasti beda. Di Maliki sama Maliki bedanya apa? Yang ini ma-nya panjang, yang ini ma-nya pendek. Awalnya yang berbeda, ujungnya pasti beda lagi, ya. Terus kemudian karena waktunya habis, tafsir, ya, ini tentang wal asri. Jadi nggak usah repot-repot belajar tafsir. Nanti ada terjemah tafsir asbabul nuzul, itu yang kalian mesti kuasai. Ya. Waktunya memang nggak cukup. Saya kuliah Fakultas Ekonomi, waktunya nggak cukup. Tapi itu tetap melekat. Ya. Berikutnya, sebagai muslim itu melekat. Lagi? Ini sebagai, kalau yang di atas namanya sebagai siroh. Ya. Jadi ada orang zaman Nabi ahli Al-Quran, tetapi dipastikan dia masuk neraka. Karena sesudah ahli, sesudah bisa mengajar, bacanya bagus, tergoda juga. Sehingga dia tergelincir dan masuk neraka. Terus kemudian ada kisah yang di Indonesia, jadi ada orang Belanda, ahli agama Islam, tetapi tujuannya bukan untuk menjadi mutakin. Lagi? Action plan-nya. Action-nya apa nih? Pertama, ya udah biar aja. Ya, sayang-sayang waktunya habis. Kemudian nggak dulu deh, ya udah kita fokus sama tugas kita sebagai pilihan ekonomi. Karena kembali lagi, kalau cuman belajar ekonomi kan kalian terpaksa memilih kan, terpaksa milih fakultas ekonomi karena nggak bisa milih semuanya, cuman milih satu aja. Ya, saya mau kuliah, sebetulnya mau kuliah sipil, mau kuliah desain, mau kuliah kedokteran, mau kuliah macam-macam. Nggak bisa. Satu aja. Cuman dikasih membeli satu formulir pendaftaran. Mau daftar apa? Nggak bisa semuanya. Satu. Ya, kalau udah jadi Fakultas Ekonomi, jurusan manajemen, ya sudah, dikuasai mata kuliah manajemennya. Ini sama dengan kalian memilih agama Islam. Ya, kalau udah memilih agama Islam, harus ngikutin semua ketentuannya. Kalau sudah memilih Fakultas Ekonomi, apa yang ditentukan di Fakultas Teknologi, di teknik, itu bukan urusan kalian. Ya, kalian cuma fokus di situ aja. Oke, sampai sini nggak ada pertanyaan ya. Kalau gitu ke kuis. Kuisnya sebentar saja, karena waktunya sudah habis.